Halo, perkenalkan nama saya Pascal Juang Kelung dengan NIM 0101230255. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan langkah-langkah saya dalam melakukan tugas TED Skill ini. Saya berperan sebagai tanggung jawab atau PIC 4 dalam kelompok 2 dengan mata kuliah TED Skill. Job desk saya adalah meletakkan pertanyaan kuesioner atau tes berupa teks di lampiran A1, kemudian meletakkan respons subjek penelitian di lampiran B1, dan yang ketiga meletakkan reliabilitas internal atau crown batch alpha di bagian bab 3 pada tabel 3.1. Baik, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat lampiran B1 terlebih dahulu. Nah, bagian B1 itu sendiri ada di bagian lampiran B1. Nah, pertama kita ke bagian lampiran B1 A1 terlebih dahulu. Kemudian di bagian A1 terdapat lampiran A. Nah, ini yang A1 kita akan membuat ini dengan heading. Biasanya terlebih dahulu untuk judulnya. Kemudian untuk isinya standar seperti yang kita pelajari. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan dan juga jawaban yang terdapat dalam kuesioner. Nah, kuesionernya sendiri juga dapat diakses dengan link berikut ini. Nah, link berikut ini juga gampang buatnya. Bikinnya itu dengan cara awalnya ketik dulu, klik here to see the online questionnaire. Akhirnya kita ambil dulu, kemudian kita pergi ke bagian insert, dan kemudian di bagian insert ada link. Kita masukkan link yang ada yang merupakan kuesioner yang telah dibagikan untuk subjek penelitian. Nah, ini contohnya. Ketika saya mengklik, maka akan dialihkan ke dalam soal dari kuesionernya sendiri. Nah, ini contohnya. Kita bisa start now untuk melihat kuesionernya. Baik, selanjutnya ini adalah saya akan menunjukkan caranya yang seperti tadi. Yang saya jelaskan ini diambil dulu yang bagian akhirnya, kemudian pergi ke bagian insert dan input linknya. Dengan link kuesioner yang telah kita bagikan ini linknya kemudian di copy dan dipaste ke dalam link insert ini. Setelah itu, maka ketika kita mengklik ini akan terbuka langsung ke dalam link kuesioner ini, dan ini untuk lampiran A. Nah, selanjutnya adalah lampiran B. Di lampiran B ini kita akan membagikan atau memperlihatkan tentang kuesioner atau tes responnya. Nah, responnya itu kita dapat lihat juga dengan klik here to see the response seperti yang tadi. Nah, ketika kita mau mencet link klik here ini, maka kita akan dialihkan ke dalam respon untuk melihat respon kuesioner yang telah kita dapatkan. Nah, ini adalah responnya. Cara melihat respon seperti ini adalah dengan awalnya kita ketik seperti standar, seperti biasanya dulu, klik here to see the font. Nah, kemudian yang here kita blok lagi dari kita insert link seperti yang tadi. Halnya itu kita ambil dan hasil respon itu tadi bagian ini kita copy kemudian dipaste ke dalam yang her insert link ini. Maka ketika kita mengetik atau mengklik link here
tersebut akan dialihkan ke hasil respon yang ada dari survei itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian tugas ketiga dalam memperlihatkan crown batch alpha yang dilihat. Nah, crown batch alfanya itu ada dari bagian 3.1. Nah, kita dapat cari dulu. Pertama, kalian setelah menemukan crown batch alfanya, ini dia bagian crown batch alfanya sendiri, terdiri dari hasil dan perhitungan crown batch alfanya. Nah, kita juga bisa lihat hasil dari perhitungannya dengan klik here to see crown batch alpha with me. Excel ini yaitu awalnya caranya sama dengan lampiran A dan lampiran B. Tadi ketika klik here ini akan diarahkan ke link Excel yang menunjukkan mengenai crown batch alpanya. Pertama-tama linknya crown batch alpha ini dikopas. Setelah dikopas akan dipaste ke dalam here ini. Kemudian ini akan dimasukkan ke dalam sini seperti ini. Kita akan dialihkan ke dalam crown batch alpha. Nah, crown batch alpha inilah merupakan hasil perhitungan dari pitch 2 kelompok 2. Nah, ketika kita copy, ini akan kita paste ke dalam here akar. Ketika mengklik here, ini yang dengan dimana insert kemudian bagian link kita masukkan link dari Excel tadi itu, maka akan dialihkan ke bagian crown batch alpha itu sendiri yang akan diperlihatkan perhitungan dan juga hasil survei dengan menggunakan crown batch alpha itu. Nah, dari berdasarkan pada tabel tersebut, maka kita akan mengetahui crown batch alpanya sebesar 0,8. Oke, baik penjelasan saya mengenai langkah-langkah membuat lampiran A1 dan B1 dan crown batch alpha. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat membantu kita. Sekian dan terima kasih.